Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang teman-teman LTS dimanapun kalian berada. Kembali lagi, selamat datang di acara LTS yang terbaru nih, Law Battle, yang sekarang sudah memasuki episode ketiga. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Gadis yang akan memandu acara pada hari ini, dan kita sudah kedatangan teman-teman mahasiswa dari universitas yang ada di Indonesia. Kita langsung kenalan aja ya sama yang pertama. Ada Alia. Alia, boleh kenalan asal universitasnya dan nama panggilannya? Perkenalkan, nama saya Alia Oktay Rahma dari Universitas Riau, jurusan Ilmu Hukum, lagi menjalani studi semester 5. Semester 5, oke. Halo Alia, terima kasih. Dan ada lawannya Alia nih, ada Rodrikson. Boleh kenalan Rodrikson? Halo Kak Alia dan Kakak. Perkenalkan, nama saya Rodrikson Alfamid Limo. Saat ini saya adalah mahasiswa semester 3 Fakultas Hukum, jurusan Ilmu Hukum di Universitas Lampung Unila. Universitas Lampung Unila. Oke, halo Rodrikson, terima kasih ya sudah bersedia bergabung ya. Oke teman-teman, jadi nanti kita akan menjawab ada 15 pertanyaan dari aku. Nanti teman-teman penonton juga boleh nih untuk menjawab pertanyaannya, boleh tulis di kolom komentar atau boleh juga tulis di kertas, nanti dicocokkan jawabannya ya. Nah, ada 3 peraturan utama nih. Yang pertama, nanti jawabannya dituliskan di kertas dan silakan untuk ditunjukkan ke kamera. Yang kedua, waktu menjawabnya adalah selama 15 detik. Nah, jadi di 15 detik itu silakan untuk kalian tuliskan jawabannya selengkap mungkin apa yang ada di pikiran kalian. Dan peraturan yang ketiga, tidak boleh saling berdiskusi, tidak boleh lihat internet, dan tidak boleh tanya teman. Oke, sudah paham semuanya? Oke sip, kalau sudah paham kita langsung aja ya ke pertanyaan nomor 1. Jika dalam pengadilan pada hasil pemeriksaan mengatakan bahwa perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka putusan hakim yang diberikan adalah 5, 4, 3, 2, 1. Boleh diangkat jawabannya? Sip, putusan bebas. Untuk Alia jawabannya putusan sementara. Oke, jawabannya adalah putusan bebas ya. Jadi putusan bebas ini sesuai dengan pasal 191 ayat 1 dan ayat 2 KUHP. Dalam putusan bebas ini tindak pidana yang didakwakan jaksa atau penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dengan kata lain, tidak terpenuhinya ketentuan atas minimum pembuktian, yaitu dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti. Berarti Rodrikson dapat 1 poin, Alia masih 0 poin. Oke, Alia masih ada 14 pertanyaan lagi nih. Mungkin teman-teman boleh dibantu open mic-nya juga nih, biar kita bisa lebih ini lagi ya, lebih komunikatif gitu ya. Nanti boleh dibantu untuk jawab pertanyaannya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Asas yang dijadikan hukum pidana sebagai upaya terakhir dalam hal penegakan hukum pidana adalah asas 5, 4, 3, 2, 1. Oke, boleh diangkat jawabannya. Oke, Rodrikson, ultimum remedium. Alia masih ultitum ya. Oke, betul-betul. Jawabannya adalah ultimum remedium. Jadi maksudnya dua-duanya nih sebenarnya sudah tahu ya jawabannya apa, cuma memang mungkin kurang cepat menulisnya. Jadi teman-teman, Sobat LTS, asas ultimum remedium ini adalah asas yang menjadikan acuan utama penggunaan hukum pidana apabila suatu perkara diselesaikan ini menjadi jalur atau langkah terakhir, seperti itu. Oke, berarti Rodrikson sudah dapat 1 poin lagi. Untuk Alia karena masih setengah jawabannya, jadi belum bisa dapat poin ya Alia ya. Kita langsung ke pertanyaan nomor 3. Siap-siap. Pengadilan perkara pidana masuk dalam ranah kompetensi pengadilan? 5, 4, 3, 2, 1. Boleh diangkat jawabannya? Ayo. Absolut. Rodrikson jawab absolut. Alia jawab pengadilan negeri. Oke, dua-duanya. Kira-kira ada yang benar nggak jawabannya?
Salah deh kayaknya, Mbak. Oke. Saya ragu sih. Ternyata jawabannya memang hampir. Pengadilan pidana ini masuk dalam ranah kompetensi pengadilan umum, di mana di umum itu baru ada ya Alia ya, pengadilan negeri, kemudian juga pengadilan tinggi. Untuk absolut itu ininya ya, absolut sama satu lagi apa? Boleh dibantu? Relatif. Ya, relatif. Oke, jadi pengadilan umum ini masuknya di pengadilan maksud saya pengadilan pidana ini maksudnya di pengadilan umum. Ada juga kan pidana umum, pidana khusus, perdata umum, perdata khusus. Untuk kompetensi pengadilan lain ini ada pengadilan tata usaha negara. Oke, berarti yang dapat poin aku di sini ya, karena teman-teman nih jawabnya masih belum tepat. Kita lanjut ke soal nomor 4. Dalam pasal 63 ayat 2 KUHP, mengatur mengenai asas hukum yang menyatakan bahwa hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum. Asas apakah itu? 15 detik, silakan. 5, 4, 3, 2, 1. Boleh diangkat? Asas spesialis derogat legi priori. Oke, Alia, ayo, bisa. Yang bawah. Oke. Rodrikson asas lex spesialis ya. Lex spesialis derogat legi generali. Oke. Untuk Ali boleh dibaca jawabannya? Asas lex spesialis aja setengah. Oke, setengah lagi nih. Berarti mungkin waktunya kurang ya. Oke, jadi jawabannya adalah betul asas lex spesialis derogat legi generali, di mana ini undang-undang yang khusus ini akan mengesampingkan undang-undang yang umum. Oke, untuk Rodrikson 1 poin lagi. Untuk Alia karena setengah, jadi poinnya masih belum bisa dicapai. Kita lanjut nih ke soal selanjutnya. Masih nomor 5, tenang aja masih banyak kesempatan. Saksi yang berasal dari seorang tersangka atau terdakwa yang melakukan perbuatan pidana merupakan pengertian dari saksi. 5, 4, 3, 2, 1. Boleh diangkat dan disebutkan jawabannya. Saksi mahkota dari Alia, Rodrikson. Nggak tahu saya. Oke, berarti skip dulu ya. Betul sekali, jawabannya adalah saksi mahkota. Saksi mahkota, Sobat LTS, adalah saksi yang berstatusnya sebagai tersangka atau terdakwa. Nah, ini nanti tuntutannya ini bisa sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau bahkan dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan gitu, karena dia bersedia untuk bekerja sama gitu ya. Oke, berarti Alia dapat 1 poin kali ini. Selamat untuk Rodrikson. Kamu belum beruntung ya. Kita langsung lanjut ke pertanyaan nomor 6. Delik yang hanya dapat diproses apabila diadukan oleh orang yang merasa dirugikan atau telah menjadi korban adalah 5, 4, 3, 2, 1. Boleh diangkat? Yap, oke, delik aduan. Betul sekali teman-teman, Sobat LTS. Betul, delik aduan adalah ini terdapat ada 2 jenis ya, jadi delik aduan absolut dan ada delik aduan relatif. Delik aduan absolut ini hanya dapat diproses jika ada pengaduan, sementara delik absolut relatif merupakan delik yang biasanya tidak menjadi delik aduan, tapi dapat menjadi delik aduan jika dilaporkan oleh sanak keluarga, seperti itu. Dua-duanya dapat 1 poin, selamat. Kita lanjut langsung ke soal berikutnya. Pasal 75 KUHP menyatakan bahwa pengaduan dapat dicabut dalam waktu berapa lama setelah pengajuan? Ini adanya di pasal 75 nih KUHP. Oke, boleh diangkat jawabannya? Oke. 30 hari. Wah, ternyata teman-teman baca KUHP-nya berarti ya. Betul sekali jawabannya dalam pasal 75 KUHP berbunyi, orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik kembali dalam waktu 3 bulan setelah pengajuannya, 3 hari setelah pengaduannya diajukan. Oke. Mohon maaf tadi teman-teman jawabannya apa? 30 hari. 30 hari ya?
Ternyata jawabannya ini 3 bulan, maksudnya 3 bulan setelah pengaduannya diajukan. Tadi aku pikir aku bacanya 30 hari, 3 bulan, ternyata jawabannya 30 hari ya. Oke, berarti masih belum berhasil ternyata nih. Kita lanjut ke soal berikutnya. Istilah lain dari penerapan hukum pidana bersifat tidak boleh surut adalah lima, 4, 3, 2, 1. Oke? Retroaktif. Saya nggak tahu. Oke, lupa berarti nih ya. Betul sekali jawabannya Alia. Jadi asas tidak boleh berlaku surut disebut juga dengan retroaktif, yaitu penerapan hukum tidak boleh surut untuk tujuannya adalah menegakkan kepastian hukum bagi penduduk yang selayaknya ia harus tahu dulu perbuatan apa yang merupakan tindak pidana atau bukan. Oke, 1 poin untuk Alia dan 0 untuk Rodrikson. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Istilah dari tempat kejadian tindak pidana dan waktu terjadinya tindak pidana dalam hukum pidana disebut 5, 4, 3, 2, 1. Tempus delicti dan locus delicti. Tempus delicti dan locus delicti. Alia, ayo Alia. Tempus locus, oke. Jawabannya bisa dianggap betul ya, karena tempus itu berarti waktunya, locus itu berarti tempatnya. Oke, berarti 1 poin untuk kedua peserta kita. Kita next ke pertanyaan nomor 10. Sebutkan jenis tindak pidana menurut sistem KUHP. 5, 4, 3, 2, 1. Boleh diangkat jawabannya? Pidum dan tipisus. Oke, tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Oke, kejahatan dan pelanggaran. Oke, kira-kira jawaban mana nih yang paling tepat? Ternyata jawaban dari Alia, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Jadi dalam KUHP itu dibagi menjadi 2 ya. Kejahatan ini diaturnya dalam buku 2 KUHP dan pelanggaran ini diatur dalam buku 3 KUHP. Nah, menurut ini ya, kita ulas sedikit nih. Menurut ilmu pengetahuan, pembedanya tuh apa sih? Kalau misalkan tindak pelanggaran ini bersifat kualitatif, di mana kejahatannya diperbuat bertentangan dengan rasa keadilan, terlepas dari apakah perbuatan itu diancam pidana atau tidak. Nah, sedangkan pelanggaran ini perbuatannya baru disadari sebagai suatu tindak pidana setelah undang-undang menyebutkan itu sebagai tindak pidana. Oke, 1 poin lagi untuk Alia, 0 poin untuk Rodrikson. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 11. Udah menuju akhir nih. Disebut apakah keadaan di mana seseorang melakukan beberapa delik tindak pidana dalam satu waktu yang belum dibatasi oleh putusan hakim? 5, 4, 3, 2, 1. Boleh diangkat apapun jawabannya, selesai tidak selesai silahkan dikumpulkan. Enggak tahu, Mbak. Oke. Rodrikson? Konkursus realis. Konkursus realis, oke. Konkursusnya betul ya, ini adalah namanya tindak perbarengan tindak pidana, di mana ini 2 atau lebih tindak pidana oleh 1 orang yang dilakukannya ini belum dibatasi oleh suatu putusan hakim, seperti itu. Berarti 1 poin untuk Rodrikson karena Alia tidak menjawab, maka 0 poin. Oke, sekarang pertanyaan nomor 12. Ini mudah ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Sebutkan sejumlah alasan yang dapat menyebabkan gugurnya kewenangan menuntut pidana. 5, 4, 3, 2, 1. Silahkan diangkat jawabannya. Boleh mungkin dibacakan nih untuk Rodrikson dulu. Alasan pemaaf. Alasan pemaaf. Udah cukup 1 aja? Jawabannya nggak ada lagi? Itu banyak alasan pemaafnya, bisa karena matinya terdakwa, bisa karena daluarsa, bisa karena sudah skop dia sudah
pemberian ganti rugi itu, SKOF kalau nggak salah istilahnya. Oke, baik. Terima kasih. Kalau untuk Alia jawabannya apa nih? Boleh dibaca dong, Alia? Alasan pembenar. Alasan pembenar ya. Oke, sekarang kita kupas nih untuk jawabannya. Yang menyebabkan gugurnya kewenangan menurut pidana adalah betul yang dikatakan Rodrikson. Ada daluarsa atau waktunya sudah habis untuk penuntutan dan matinya terdakwa karena tidak seperti perdata ya. Jika terdakwa sudah mati maka tidak bisa untuk dituntut lagi. Kalau perdata kan bisa dialihkan ke ahli warisnya, misalnya kalau hutang gitu. Nah, yang satu lagi adalah ne bis in idem, di mana dia sudah pernah dituntut dengan tuntutan yang sama maka tidak boleh lagi untuk dituntut dengan tuntutan yang serupa. Jadi gimana nih jawabannya? Ternyata untuk Alia karena kurang lengkap, maka 0 poinnya. Untuk Rodrikson sudah menjawab tadi ya, maka dapat 1 poin. Selamat. Oke, lanjut nih ke soal nomor 13. Sebutkan macam-macam kealpaan. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, boleh diangkat jawabannya. Macam-macam kealpaan ada apa aja sih? Jujur saya nggak tahu. Oke, boleh dibaca Alia, tolong. Ada culpa lata sama culpa levissima. Yang artinya dalam bahasa Indonesia, mungkin buat penonton LTS nih supaya lebih tahu. Aduh, lupa penjelasannya. Tapi saya ingatnya sih itu. Oke, baik. Penjelasan. Jadi macam-macam kealpaan ini adalah kealpaan yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari ya. Jadi kealpaan ini apa sih teman-teman? Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan daripada kesengajaan, tapi bukan juga kesengajaan ringan. Kealpaan ini dapat diartikan sebagai kurang menduga-duga atau kurang hati-hati. Secara teori, kealpaan ini dibedakan menjadi 2, yaitu kealpaan yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari. Pada kealpaan yang disadari, pembuat ini dapat menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya. Namun ia percaya dan mengharap-harap bahwa akibatnya ini tidak akan terjadi. Sedangkan kealpaan yang tidak disadari, pembuatnya melakukan sebuah perbuatan yang ia tidak sadari akan timbulnya suatu akibat, padahal seharusnya ia dapat menduga sebelumnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 14. Ini 1 menuju terakhir nih, jadi jawabnya harus betul ya. Nomor 14, proses menjadikan suatu perbuatan yang sebelumnya bukan tindak pidana menjadi tindak pidana disebut 5, 4, 3, 2, 1. Silahkan diangkat jawabannya dan disebutkan. Pemidanaan. Kriminalisasi Rodrikson. Pemidanaan. Oke. Jawabannya yang betul adalah kriminalisasi ya teman-teman ya. Atau bahasa Inggrisnya ini criminalization, merupakan objek studi hukum pidana material yang membahas penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana tertentu, atau bisa juga dibilang sederhananya suatu proses menjadikan sesuatu yang tadinya bukan tindak pidana kemudian ini menjadi tindak pidana. Oke, berarti Alia betul nih. 1 poin, selamat. Dan kita akhirnya tiba di pertanyaan terakhir. Ini gampang-gampang susah, jadi tolong bersiap. Berdasarkan unsur objektif dalam KUHP, berapa tahun ancaman pidana penjara minimal sehingga tersangka dapat dilakukan penahanan? 5, 4, 3, 2, 1. Boleh diangkat jawabannya apapun. Oke, Alia 15 tahun ya Alia ya. Kalau Rodrikson jawabnya berapa? 5 tahun. 5 tahun. Oke, sepertinya Alia nih kelebihan angka 1-nya ya, karena kelamaan kalau 15 tahun. Dalam unsur objektif menurut pasal 21 ayat 4 KUHP, penahanan hanya dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa dalam hal A, tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih. Oke, dengan soal tersebut berarti berakhirlah 15 pertanyaannya. Nah, teman-teman, itu adalah 15 pertanyaan seputar hukum yang dapat merefresh kembali nih pengetahuan kita.
terhadap pengetahuan-pengetahuan yang sebenarnya dasar ya. Jadi untuk mahasiswa baru ataupun yang udah semester akhir nih bisa ikut untuk merefresh lagi materinya. Oke, itu dia materi kita pada hari ini. Jangan lupa untuk saksikan selalu konten-konten LTS baik itu di YouTube, di Instagram, maupun di LinkedIn juga ada. Kalian silahkan untuk belajar dari situ dan kemudian juga silahkan ikuti seminar atau webinar-webinarnya. Dan kalau misalkan mau ikut kuis seperti ini untuk di Law Battle, silahkan untuk menghubungi LTS di Instagram ya, supaya kalian bisa jadi peserta berikutnya. Oke, terima kasih kepada Rodrikson dan juga Alia sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Oke, semoga lancar dan sukses selalu kuliahnya ke depan ya. Amin. Siap. Sekian Sobat LTS, acara kita pada hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe akun LTS di YouTube ya, dan juga follow Instagramnya LTS. Oke, sekian. Selamat siang teman-teman semua. Selamat menjalankan aktivitas kembali.